Siddhartha makan buah saja. Nah, kalau buah semangka tidak masalah, ya, itu besar. Durian juga tidak masalah. Seminggu sekali tidak apa-apa gitu. Ya, ini 7 sekali 7 hari ya, sekali saya makan buah yang sederhana saja ya. Nah, buah ini adalah buah yang kurang nutrisi, kurang kandungan nutrisinya ya. Akibatnya ya, makan terlalu sedikit tulang rusuk saya menonjol keluar. Nah, ini ilustrasinya Pertapa Siddhartha ini karena kurang makan ya, ini kurus kering ya. Nah, kemudian dari prakteknya beliau memakan makanan sisa seperti kerak nasi atau intip. Kemudian beliau juga memakan ekstra dari biji wijen. Nah, wijen tahu ya, yang biasa untuk dikasih di undi-undi itu. Atau kasih resep Bapak Ibu, undi yang paling enak itu jumlahnya ganjil itu. Ya, undi-undi itu kan ada wijennya ya. Sing paling enak itu wijennya ganjil ya itu. Nah, silahkan ngitung nanti kalau mau makan. Itu ya. Kemudian makan rumput, kemudian makan kotoran sapi. Apa yang dipraktekkan oleh Pertapa Siddhartha, makan rumput ya, itu juga pernah saya praktekkan. Rumput laut saya pernah makan. Kemudian makanan kotoran ya, kopi luwak saya juga pernah. Ya, akan kotoran juga. Kotoran ya, rumput laut dan kotoran sapi ya. Kemudian titik terakhir atau titik yang terakhir atau paling ekstrim, pernah makan kotorannya sendiri dan minum air kencingnya sendiri. Makan kotorannya sendiri dan air kencingnya sendiri. Kalau air kencing sendiri mungkin tidak mengagetkan, bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa sembuh karena sering atau disarankan minum air kencing sendiri. Tentunya yang diminum air kencing bukan habis makan pete dan singkol. Ada seorang romo tinggal di wihara ya, itu hobi minum, usianya panjang. Ada lagi orang yang kena jantung, kambuh-kambuhan, kambuh-kambuh. Ada yang nyarankan coba minum air kencing sendiri. Setelah minum air kencing sendiri tetap kambuh, tapi volumenya itu berkurang. Berarti ada nilai manfaatnya. Namun ada juga yang vital. Ada seorang ibu, anaknya sering sakit mata. Ada yang nyarankan coba diolesi air kencing. Tiap pagi diolesi matanya itu. Ternyata bukan terang, malah buta. Karena terlalu banyak. Ya, iya. Ya. Ada lagi teorinya air kencing, yang kencing pertama itu yang diminum. Ya, ada penyakit-penyakit. Nah, terus kotoran sendiri, ya ini memang ya belum pernah. Ya. Tapi ada seorang bayi tinggal orang tuanya, dia sendiri anak kecil gitu ya, terus yang makan kotorannya sendiri, dia kan tidak tahu. Terus untuk syaratnya disarati juga, disembayangi juga biar tidak terjadi apa-apa, kotornya sendiri itu. Ya, ini saya sebutkan di Majjhima ya, ini sengaja saya sebutkan ada sumbernya. Karena tidak sedikit di kalangan umat Buddha karena mempunyai rasa bakti yang tinggi kepada Sang Buddha, terus bantenya kok ndak hormat dengan Sang Buddha, kok tabu ya ceritanya, seolah-olah dibikin-bikin ceritanya oleh panditanya atau oleh bantenya sendiri ya. Karena banyak juga menerima sumber itu dari satu sumber saja atau dari satu pendengaran saja, tidak pernah membaca yang lain. Ya, tujuannya sih baik kan gitu, rasa hormat kepada Sang Buddha. Masa Sang Buddha orang yang dihormati kok makan kotoran sendiri, minum air kencingnya sendiri, kan bisa juga terjadi seperti itu ya. Maka jangan menyimpulkan ini saja yang benar yang lain salah.
Kalau orang sudah berpikir itu sebuah belenggu, seolah-olah tidak bisa menerima kebenaran penjelasan yang lain, itu belenggu. Pernah juga saya itu cerita demikian ya. Jadi perlu diketahui oleh segenap umat Buddha bahwa apa yang sering kita terima itu tidak selamanya itu berasal dari kitab suci. Ada yang berasal dari legenda India. Legenda dan kitab suci itu beda. Legenda itu biasanya bahasanya itu bahasa dilebih-lebihkan biar menimbulkan wah. Itu. Contohnya ada yang nggak terima bayi ya lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong. Bapak Ibu percaya cerita Siddhartha seperti itu? Percaya? Bayi lahir procok langsung bisa berjalan, bisa omong? Ya, dijawab. Percaya? Mau ndak percaya kok ditulis di kitab, diceritakan di wihara. Ya, itu legenda-legenda kadang-kadang itu. Yang sering kita terima itu bukan berasal dari kitab suci. Ya, ada seorang biku namanya Bante Dhammika. Dia menelusuri apa yang sering dibabarkan di wihara. Ternyata tidak selamanya berasal dari kitab suci, tapi legenda India. Bahasa legenda India apa legenda itu biasanya bahasa yang dilebih-lebihkan, pakai bahasa hiperbola. Contoh di Indonesia saja legenda. Apakah Bapak Ibu percaya Candi Sewu itu dibikin dalam waktu semalam? Percaya? Itu legenda. Kan tidak percaya. Nah, ini kalau bayi lahir langsung jalan sama, Bapak Ibu percaya? Ya, ya. Ya itu ya, jadi tidak selamanya yang kita dengar di wihara yang ditulis itu berasal dari kitab suci, namun dari legenda ya itu. Ini contoh gambar ya, contoh saja ya, nggak usah ditiru gini nih. Ya, tidak perlu diehipasiku, tidak selamanya kitab suci harus diehipasiku. Orang narkoba itu juga nggak perlu diehipasiku, kepengen membuktikan nggak perlu ya. Bagaimana ya agar kita mempunyai pengertian pemahaman yang benar tanpa ehipasiko ya, kita mendengar orang-orang yang menderita itu saja sudah mempunyai gambaran yang jelas. Misalnya saja, apakah api itu kalau kita pegang panas loh, tapi tidak selamanya kita harus mencoba ya. Apakah itu diehipasiko? Kan tidak harus juga. Kita mendengar ya orang yang kena api sudah menderita seperti itu, kita punya gambaran yang jelas juga ya, bahwa pegang api itu panas. Demikian pula Bapak Ibu sekalipun belum pernah masuk surga atau nirwana, Bapak Ibu percaya? Percaya. Harus percaya karena kita mendengar ungkapan-ungkapan kegembiraan dari orang-orang yang pernah naik surga maupun mencapai nibbana. Siapa? Para arahat, Sang Buddha sendiri itu. Apakah Bapak Ibu percaya adanya neraka? Harus percaya, tanpa Bapak Ibu masuk neraka ya. Ceritanya di kitab suci ya. Ungkapan-ungkapan kebenaran dari para dan para Buddha ya, itu yang tidak selamanya harus diehipasiko ya. Ya. Kemudian selama menjalani pertapaan ternyata pertapa Siddhartha disadarkan dengan peristiwa yang sederhana dari seorang penyanyi ronggeng. Mungkin tidak terpikir mendapat satu pelajaran hikmah dari penari ronggeng. Penari ronggeng kan ya orang biasa gitu. Namun justru ungkapan syair lagu itu mampu mengubah pertapaan Siddhartha dari pertapa ekstrim menjadi pertapa yang mencoba jalan tengah dan berhasil. Jadi seperti lagu-lagu yang sering dinyanyikan di wihara itu sebuah ya hal yang bijak juga, variasi juga. Tidak masuk melalui ceramah, baca parita, lewat lagu. Siapa tahu lagu-lagu itu bisa menggerakkan seseorang untuk hidup lebih baik lagi.